Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Wilmi Eka Putra, SEMSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Akuntansi Syariah. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Khairul Iksan dengan NIM C1C022022. Sini saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai sumber-sumber hukum Islam. Langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu definisi sumber hukum Islam. Secara umum, sumber-sumber materi pokok hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Otoritas keduanya tidak berubah dalam setiap waktu dan keadaan. Ijtihad dengan ra'yu atau akal sesungguhnya adalah alat atau jalan untuk menyusun legislasi mengenai masalah-masalah baru yang tidak ditemukan bimbingan langsung dari Al-Quran dan Sunnah untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, jelaslah bahwa ijtihad dengan berbagai metodenya dipandang sebagai sumber hukum yang berkewenangan dengan kedudukan di bawah Al-Quran dan Sunnah. Sumber hukum Islam merupakan dasar atau referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia sesuai dengan syariah atau ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Sumber hukum Islam yang telah disepakati jumhur atau kebanyakan dari ulama ada empat, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Lanjut. Yang berikutnya yaitu jenis dan definisi sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran ialah kalam Allah dalam bahasa Arab sebagai sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui utusan Allah, malaikat Jibril alaihissalam untuk digunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam menggapai kebahagiaan hidup dunia dan di akhirat. Allah SWT menurunkan Al-Quran langsung kepada Nabi Muhammad SAW melalui utusannya, yaitu malaikat Jibril alaihi salam secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Setiap ayat yang diturunkan kemudian dihafalkan oleh Nabi dan para sahabat sehingga sempurna menjadi sebuah Al-Quran. Ada dua alasan nih mengapa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, yaitu yang pertama untuk menguatkan hati, yaitu berupa kesenangan rohani atau spiritual agar Nabi selalu tetap merasa senang dapat berkomunikasi dengan Allah SWT. Yang kedua yaitu untuk menartilkan atau membaca dengan benar dan pelan. Al-Quran, kondisi umat pada saat diturunkan, Al-Quran adalah ummi, yaitu tidak dapat membaca dan menulis. Lanjut, yang kedua yaitu as-sunnah. Sunnah menurut istilah segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir, pengajaran, sifat kelakuan, perjalanan hidup, baik yang demikian itu sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul maupun sesudahnya. Definisi tersebut mencakup beberapa unsur pokok, yaitu yang pertama, perkataan Rasulullah SAW, perbuatan Rasulullah SAW, takrir Rasulullah SAW, pengajaran Rasulullah SAW kepada para sahabat, sifat-sifat Rasulullah SAW, akhlak Rasulullah SAW, dan perjalanan hidup Rasulullah SAW. Yang ketiga, yaitu ada ijma. Ijma menurut bahasa artinya sepakat, setuju, atau sependapat. Sedangkan menurut istilah ijma ialah kesepakatan para mujtahid dalam memutuskan suatu masalah sesudah Rasulullah SAW wafat terhadap hukum syar'i pada suatu peristiwa. Contoh ketutupan hukum melalui ijma diantaranya adalah mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang masih terpisah, kemudian membukukannya sebagai mushaf. Ulama Aus menyatakan bahwa ijma dipandang sebagai salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis jika memenuhi empat unsur berikut ini. Yang pertama yaitu ada sejumlah mustahid ketika ditetapkan hukum atas suatu kejadian. Yang kedua, kesepakatan mustahid mengenai suatu masalah atau kejadian itu lahir tanpa memandang perbedaan, kebangsaan, atau kelompok. Yang ketiga, kesepakatan para mujtahid itu disertai dengan pendapat mereka masing-masing secara jelas tentang suatu kejadian, baik secara ucapan maupun dalam bentuk perbuatan. Yang keempat, kesepakatan semua mujtahid tersebut dapat diwujudkan dalam suatu hukum. Jenis dan definisi sumber hukum Islam yang keempat yaitu kias. Kias ini menurut bahasa artinya mengukur, membandingkan,
menimbang. Sedangkan menurut istilah, kias ini adalah menetapkan hukum atas suatu kejadian yang tidak ada dasar nas dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian tersebut. Kias ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam semua bidang, kecuali bidang akidah dan ibadah. Rukun kias ada tiga, yaitu yang pertama, asal, yaitu dasar yang menjadi ukuran persamaan atau menyerupakan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, far'u, yakni perkara yang diserupakan atau dipersamakan. Yang ketiga, ilat atau sebab, yaitu sifat yang menjadi dasar persamaan antara hukum pokok Al-Quran dan hadis dengan hukum cabang, yaitu hukum sebagai hasil dari kias. Lanjut, materi urutan pengambilan hukum Islam. Pertama-tama, hendaklah dicari terlebih dahulu di dalam Al-Quran. Apabila rujukan untuk ketetapan hukum itu tidak ditemukan dalam Al-Quran, barulah beralih meneliti As-Sunnah. Bila rujukan ditemukan di dalam As-Sunnah, maka hukum ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam As-Sunnah. Namun, apabila rujukan tidak ditemukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, barulah dibolehkan merujuk kepada putusan dari para mujtahid yang menjadi ijma atau kesepakatan bersama dari masa ke masa tentang masalah yang sedang dicari hukumnya itu. Sekiranya tidak ditemukan rujukan ijma dalam masalah tersebut, maka ditempuh kias, yaitu usaha sungguh-sungguh dengan jalan membuat analogi kepada peristiwa sejenis yang telah ada ketentuan, hukum atau nasnya. Lanjut, yaitu mengenai mukjizat Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat yang hebat, tetap dan kekal sepanjang masa, telah diakui oleh cendekiawan pada masa lalu dan masa yang akan datang. Adapun mukjizat Al-Quran adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada keindahan seni bahasa Al-Quran atau balaghah, tidak hanya diakui oleh kalangan sastrawan Arab saja, tetapi diakui pula oleh para ahli. Yang kedua, kebenaran pemberitaan Al-Quran tentang keadaan yang terjadi pada abad-abad yang silam. Yang ketiga, pemberitaan Al-Quran tentang hal-hal yang akan terjadi pada yang akan datang juga merupakan kebenaran yang tidak terbantahkan. Yang keempat, kandungan Al-Quran banyak memuat informasi tentang ilmu pengetahuan yang tidak mungkin diketahui oleh seorang ummi. Fungsi dan peranan Al-Quran itu ada 11. Yang pertama yaitu Al-Quran ini sebagai pedoman hidup. Yang kedua, Al-Quran sebagai rahmat bagi alam semesta. Yang ketiga, Al-Quran sebagai cahaya petunjuk. Yang keempat, Al-Quran sebagai peringatan. Yang kelima, Al-Quran sebagai penerang dan pembeda. Yang keenam, Al-Quran sebagai pelajaran. Yang ketujuh, Al-Quran sebagai sumber ilmu. Kedelapan, Al-Quran sebagai hukum. Kesembilan, Al-Quran sebagai obat penyakit jiwa. Kesepuluh, Al-Quran sebagai pemberi kabar gembira. Kesebelas, Al-Quran sebagai pedoman melakukan pencatatan. Lanjut, fungsi dari As-Sunnah. Fungsi sunnah adalah sebagai bayan atau penjelas terhadap Al-Quran. Fungsi bayan ini bisa berupa salah satu dari tiga fungsi, yaitu menetapkan dan menegaskan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, memberikan penjelasan arti yang masih samar dalam Al-Quran atau merinci apa-apa yang dalam Al-Quran. Ketiga, menetapkan suatu hukum yang belum ditetapkan oleh Al-Quran atau tasri'. Itulah yang biasa dilakukan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i misalnya. Generasi berikutnya, yaitu para tabi'in, juga memainkan peran yang penting dalam perkembangan hukum Islam, karena mereka memiliki hubungan dengan para sahabat. Keputusan-keputusan hukum mereka merupakan sumber hukum bagi mazhab-mazhab awal. Lanjut, fungsi ijma. Fungsi ijma ialah kedudukannya dihubungkan dengan dalil lain, berupa nas atau bukan. Memang pada dasarnya ijma itu menurut ulama ahl al-sunnah mempunyai kekuatan dalam menetapkan hukum dengan sendirinya. Dalam pandangan ulama yang berpendapat bahwa kekuatan suatu ijma tidak diperlukan sandaran atau rujukan kepada suatu dalil yang kuat. Ijma itu berfungsi menetapkan hukum atas dasar taufik Allah yang telah dianugerahkan kepada ulama yang melakukan ijma tersebut. Dalam pandangan ulama yang mengharuskan adanya sandaran untuk suatu ijma dalam bentuk nas atau kias, maka ijma itu berfungsi untuk meningkatkan kualitas yang dijadikan sandaran itu. Lanjut, terakhir yaitu fungsi dari kias. Menurut terminologi,
Definisi kias secara umum adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu dalil, baik di Al-Quran dan As-Sunnah dengan suatu hukum yang disebutkan dalam dalil tersebut, karena ada kesamaan dalam alasannya atau ilat. Menurut Syafi'i, tahun 2007. Kias dapat dianggap sebagai sumber hukum jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, sepanjang mengacu dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, kias diperlukan karena dalil-dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu universal dan global. Yang kedua, kias juga sesuai dengan logika yang sehat. Misalnya, orang Islam meminum minuman yang memabukkan. Sekian presentasi saya mengenai sumber hukum Islam tersebut. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.